Gue injak rem sedalam-dalamnya karena sekitar 30 meteran di depan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat horor, kembali lagi dengan gue Ray. Di video kali ini gue akan membahas pengalaman horor yang dialamin oleh gue dan bini gue di Tol Cipularang. Tahu kan Tol Cipularang? Bagi sobat horor yang belum tahu nih, gue kasih tahu dulu. Cipularang itu singkatan dari Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang, di mana tol ini menghubungkan dua wilayah, yaitu Kabupaten Purwakarta dan Bandung. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya dan feel the horror. Jadi, untuk melepaskan kepenatan dari kota Jakarta, gua dan bini gua itu memutuskan untuk pergi refreshing dulu nih ke Bandung. Waktu itu sekitar bulan Januari tahun 2020, di mana kami berencana pergi pada hari Jumat sekitar jam 8 malam. Namun rencana nggak berjalan mulus nih, karena di hari Jumat itu kerjaan gua tuh padat banget, sehingga sampai di rumah pun gua udah jam 9 malam. Tertunda lah tuh keberangkatan kami. Setelah beres-beres, finally kami pun berangkat sekitar jam 11 malam ke Bandung. Dimana sebelum berangkat, gue pastilah beli minuman andalan gue, yaitu kopi. Biar nggak ngantuk kan, karena di perjalanan ini gue lah yang nyetir. Kami pun mengawali perjalanan dengan melihat suasana kota Jakarta yang udah mulai sepi pada waktu itu. Ya asik-asik aja lah, dimana di awal perjalanan gue bincang-bincang sama bini gue nggak ngerasain lah suatu hal yang ganjil pada waktu itu. Namun setelah gue nyampe di Cikarang, suasana udah mulai hening tuh. Gue lihat ke bangku bini gue, ternyata dia udah tidur. Dan pada saat itulah gue self-driving ke Bandung, dimana kecepatan mobil pada waktu itu nggak terlalu kencang dan nggak terlalu pelan. Singkat cerita, gue nyampe di gerbang tol Purbalunyi sekitar jam setengah 2 pagi. Dan di saat gue tap car sambil ngeliat di sekeliling gue pada waktu itu, gue temuin gak banyak mobil yang mengarah ke Bandung. Ya udahlah, gue senang karena gak bakal macet kan. Dan gue lanjutkanlah perjalanan gue menuju ke Bandung. Namun setelah 3 km lah gue ngelewatin gerbang tol tadi. Lu tahu gak apa yang gue lihat pada waktu itu? Sekitar 200 meteran di depan gua ngeliat sosok putih lagi berdiri di pinggir jalan. Namun pada awalnya nampakan itu masih samar-samar, jadi gua masih belum ngeh banget pada waktu itu. Ketika gua semakin mendekat ke sosok itu, lu tahu nggak sosok apa yang gua lihat pada waktu itu? Jadi sekitar 20 meteran nih di depan gua, barulah gua ngeh dengan sosok tersebut. Disitulah gue ngeliat sosok wanita dengan baju putih, rambut panjang sampai ke tanah. Itu lagi lambai-lambain tangannya. Gila. Langsung gue tambah kecepatan pada waktu itu. Gue langsung mikir itu bukan orang. Ngapain orang jam setengah 2 malam lambai-lambain tangannya di pinggir jalan? Rambutnya panjang sampai tanah lagi. Pakai sampo apa dia? Kalau orang ya, tapi gue yakin itu nggak orang. Jadi walaupun gue udah ngelewatin sosok tersebut lumayan jauh, gue masih sering untuk ngeliat ke arah kursi belakang. Mana tahu kan dia numpang di belakang. Dan alhamdulillahnya sosok tersebut nggak nampain diri lagi, dan gue sampai di Bandung dengan selamat. Singkat cerita, setelah kami refreshing di kota Bandung, di hari Minggu sorenya kami memutuskan untuk pulang lagi ke Jakarta. Dimana di awal perjalanan kami itu ya ditemani sunset lah yang terlihat jelas pada waktu itu. Terus waktu berlalu dan hari pun udah mulai gelap. Pada waktu itu gue menjalankan mobil dengan santai, dimana gue ngambil jalur tengah tuh. Kira-kira di kilometer 89 gue ngerasa ada mobil yang ngasih lampu dim ke gue. Dan awalnya gue gak menghiraukan karena gue berada di jalur tengah. Di jalur kanan pun kosong pada waktu itu. Tapi setiap beberapa detik ya, dia ngasih terus tuh lampu dimnya ke gua. Dan gua mulai gak nyaman pada waktu itu.
Tapi anehnya adalah gak ada satupun mobil yang mendahului gue pada waktu itu. Gue pun bingung. Dan gue coba ngeliat di kaca spion, gue nggak nemuin satupun mobil di belakang gue. Dan lanjutlah tuh, gue jalan di lajur lambat. Dan beberapa menit kemudian, lu tahu nggak apa yang terjadi? Di belakang mobil gue, itu ada lagi mobil yang ngasih lampu dim ke gue. Dan jaraknya lumayan dekat. Dan gue pun merasa bingung lagi. Perasaan gue udah di jalur lambat nih. Terus apa alasannya mobil yang di belakang ngasih lampu dim ke gue? Dan itu dilakukannya berkali-kali. Lalu inisiatiflah gue buat ngeluarin tangan kanan gue untuk kasih kode, nyuruh dia maju aja. Tapi gak ada mobil yang mendahului gue sama sekali. Dan mobil yang di belakang gue itu tetap ngasih lampu dim ke gue. Sampai yang terjadi adalah gue injak rem sedalam-dalamnya. Karena sekitar 30 meteran di depan gue itu ada mobil yang jalannya itu pelan banget. Dan alhamdulillahnya gue masih bisa ngontrol mobil pada waktu itu. Tapi perasaan gue gak lega. Gue langsung ngeliat ke belakang. Menimbang jarak mobil yang ngasih lampu dim ke gue tadi itu lumayan dekat. Namun anehnya adalah gue gak nemuin satupun mobil yang ada di belakang gue pada waktu itu. Langsunglah gue istighfar. Setelah beberapa kilometer kami berjalan dari lokasi kejadian tadi. Kami memutuskan untuk singgah ke rest area untuk sholat maghrib dan istirahat sebentar di sana. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan lagi ke Jakarta. Dan gak jauh dari tempat gue ngeliat kuntilanak di hari Jumat sebelumnya. Yang terjadi adalah ada sebuah mobil yang ngasih lampu jauh ke arah gue. Dan itu berlangsung beberapa detik. Dan di kondisi itu, gue udah tahu itu pasti ulah mobil yang sebelumnya. Dan gue coba gak menghiraukan lampu mobil tersebut. Dan setelah beberapa detik, lampu itu hilang sendiri. Bahkan gue gak nemuin tanda-tanda ada mobil di belakang gue. Sip, berarti feeling gue benar. Finally, gue udah tap card lagi tuh di tol Purbalunyi. Dan dari sanalah gue ngerasa perjalanan gue itu aman-aman aja sampai ke Jakarta. Ya gue anggap aja lah lampu jauh dari mobil terakhir tadi itu oleh-oleh buat gue. Well, dan teman-teman, sekian cerita horor dari gue pada kali ini. Bagi gue sendiri, ada beberapa pelajaran yang bisa gue petik pada kejadian ini. Pertama, kalau lagi bawa kendaraan, tetap fokus. Jangan hiraukan sesuatu yang buat pikiran lu buyar. Karena apa? Kecelakaan itu terjadi dalam hitungan detik. Alhamdulillahnya gue masih selamat pada waktu itu. Yang kedua, gue percaya kejadian yang kayak gini gak hanya di tol ini aja. Di semua jalan kita berpotensi tuh untuk nemuin kejadian aneh kayak gini. Makanya sebelum melakukan perjalanan, fix berdoalah terlebih dahulu. Itulah 2 pelajaran yang gue bisa petik di kejadian ini. Dan bagi sobat horor nih yang mau ceritanya gue bacain atau ingin langsung jadi narasumber di channel gue, langsung aja DM ke Instagram atau kirim ceritanya ke email gue yang linknya gue udah taruh di deskripsi. Dan bagi sobat horor yang menyukai cerita gue mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share this video. Kita tutup dulu cerita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Percaya nggak percaya, ini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.